Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial post processing foto. Sebelumnya kita kemarin telah belajar dengan menggunakan software Lightroom. Hari ini kita belajar dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini Photoshop yang saya gunakan adalah Photoshop CS6. Nah, untuk Photoshop CS6 ke bawah, untuk tampilannya seperti Lightroom kemarin, maka kita harus men-settingnya terlebih dahulu. Di mana Photoshop sendiri itu menyediakan filter yang dinamakan sebagai kamera raw filter. Nah, kamera raw filter ini mempunyai tampilan hampir sama dengan Lightroom yang kemarin, tapi tetap ada bedanya. Nah, untuk Adobe Photoshop CS6 ke bawah ini kita harus setting dulu. Akan tetapi berbeda dengan Adobe Photoshop CC. Untuk Adobe Photoshop CC itu filter kamera raw-nya berada pada menu filter. Ini ya, menu filter. Nah, karena saya menggunakan Adobe Photoshop CS6, maka kita edit dulu. Di mana editnya? Nah, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita klik menu edit. Kemudian paling bawah kita pilih menu preference. Kemudian pilih file handling. Kita klik. Nah, maka akan tampil jendela baru. Nah, kita pilih kamera raw preference. Di paling bawah ada JPEG, ada TIFF. Dua ini merupakan format dari foto itu sendiri. Kita pilih automatically open all support JPEG. Yang TIFF juga sama, automatically open all support TIFF. Kemudian kita OK. Kita OK. Nah, kita sudah selesai men-settingnya. Kita cari foto yang ingin kita edit. Nah, di sini saya cari di sebuah folder ya. Nah, ini misalnya saya mempunyai foto ini. Kita drag saja ke Photoshop. Kemudian kita lepas. Nah, inilah fungsi dari kamera raw filter. Nah, di sini ada kamera raw 7.0. Nah, tampilannya ini hampir sama dengan Lightroom yang kemarin ya. Di sini ada exposure, contrast, highlight, shadow, wedge, black, dan seterusnya. Di sini juga tertampilkan histogramnya. Sebenarnya daripada Lightroom, saya lebih senang di Photoshop. Kenapa? Karena di Photoshop warnanya itu tidak terlalu tajam seperti di Lightroom. Kita mulai saja pengeditan fotonya. Di sini kita lihat histogramnya terlebih dahulu. Gunungnya sudah lumayan rata ya, tapi lebih cenderung ke kiri. Artinya apa? Seperti kemarin yang saya jelaskan, kalau cenderung ke kiri itu artinya fotonya under exposure. Kita coba benahi dengan graduate dulu ya, graduate filter ya. Kita klik, kemudian kita paskan di tengah, kemudian kita tarik sesuai batas yang kita inginkan. Misalnya saya ingin mempercerah jagung-jagung yang berada di foto itu, tanaman jagung. Kita tarik, cukup. Kita tarik yang hijau supaya agak terang bagian bawahnya atau foreground dari fotonya. Cukup ya. Kita tambahkan exposure, kemudian highlight, shadow. Nah, ini tergantung kalian, bisa kalian otak-atik sendiri ya. Kemudian kita pertajam warnanya.
Kalau kita ingin warnanya warm atau cool, kita dapat pin warna di sini. Nah, saya pilih cool saja untuk bagian depannya, atau bagian foreground. Kita oke. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke gambar ini, telapak tangan, kita klik. Kemudian sekarang bagian atas atau bagian langitnya sama, kita tarik. Nah, dia berubah cerah. Kenapa? Karena exposure-nya tadi saya tambahkan. Kita sekarang kurangi. Kita kurangi. Nah. Kemudian kontrasnya kita coba tambah. Highlight-nya kita kurangi. Shadow-nya kita kurangi juga. Nah, kita ingin warna cool atau warm. Kalau saya sendiri lebih cenderung ke warm karena mengikuti uploadan yang sering saya upload di Instagram. Nah, di sini saya ke warm dulu ya. Maka di sini temperatur ada ya warna biru dan warna kuning. Nah, untuk warna biru itu adalah warna cool dan kuning adalah warna warm. Kita ke warm dulu saja. Nah, di sini tidak begitu terlalu terlihat ya kalau di Photoshop. Tapi beda kalau di Lightroom kemarin. Kalau di Lightroom kemarin sampai sini itu sudah sangat tajam sekali warnanya. Kita ubah di sini. Kita ubah menjadi warm. Oke, kemudian exposure-nya kita coba tambah lagi aja, terlalu gelap atasnya ya. Nah, kita kembali lagi ke hand tool. Kemudian kita benahi foto secara keseluruhan. Nah, ini histogramnya sudah berada di tengah, artinya sudah seimbang ya. Nah, kita coba benahi foto secara keseluruhan. Kita coba naikkan temperaturnya, karena tadi saya suka warna warm. Kemudian sedikit exposure, kemudian sedikit shadow, kontrasnya juga sedikit saja, clarity. Untuk mempertajamnya vibrantnya kita bisa naikkan, saturasi. Ingin mempertajam warna kuning atau warna oranye, kita bisa tarik ke sini, warna kuning. Saturasinya kita tambah juga. Nah, cukup ya. Warna hijau sekarang, warna hijaunya kita tambah, luminance-nya kita tambah. Nah, luminance ini untuk mencerahkannya. Nah, seperti itu. Enaknya di Photoshop, nanti misalnya ada foto kita yang cacat seperti ini misalnya, nah, kita perbesar. Nah, ini ada bintik hitamnya karena kamera saya kotor, ada jamurnya mungkin. Nah, kalau enaknya di Photoshop itu kita bisa langsung menghilangkan bintik hitam tersebut. Nah, saya rasa cukup ini ya. Kita open image. Tunggu sampai prosesnya selesai.
Nah, prosesnya sudah selesai. Kemudian kita hilangkan bintik-bintik hitam karena adanya jamur atau kotoran di sensor kamera. Kita duplicate dulu dengan cara klik background, kemudian pilih seperti kertas itu. Nah, kertas itu dekatnya sampah ya. Kita drag saja ke situ. Nah, otomatis terduplikat, atau kalian bisa tekan Ctrl J di keyboard. Ya. Kemudian kita untuk menghilangkan bintik hitam, kita klik healing. Kita klik saja. Nah, hilangkan, maka akan hilang bintik hitamnya tersebut. Ini kelebihan Photoshop. Nah, kita coba crop. Nah, kita lihat. Nah, maka akan muncul garis rule of third. Nah, ini ya, point of interest-nya adalah orang ini. Jadi saya tempatkan orang ini pas di perpotongan antara garis vertikal dan horizontal sebelah pojok kanan bawah. Bisa juga karena posisi mataharinya sulit untuk ditempatkan di pojok kanan sini, maka tidak apa-apa, orangnya saja yang sebagai point of interest. Nah, ya, kita crop sedikit saja. Kemudian kita klik checklist. Nah, sudah selesai pengeditan, tinggal kita pilih file, kemudian save as atau save. Saya biasanya save as saja. Kemudian ini PSD kita ganti JPEG atau JPEG. Nah, kita pilih, kita tempatkan sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya taruh di D. Kita save. Kita buat large filenya maksimal ya. Kemudian kita klik OK. Nah, itu mungkin yang dapat saya berikan ilmu tentang tutorial bagaimana post processing dalam Adobe Photoshop. Apa toh kamera raw itu? Kamera raw itu biasanya file raw sendiri itu biasanya di kamera DSLR. Jadi kamera DSLR itu mempunyai dua tipe foto. Yang pertama adalah foto raw dan yang kedua adalah foto JPEG atau JPEG. Foto raw ini jika kalian buka di HP itu biasanya tidak bisa, harus melalui proses editing terlebih dahulu. Filenya sangat besar sekali. Fotonya itu adalah foto asli. Jadi perlu pengeditan terlebih dahulu atau post processing. Tapi kalau JPEG atau JPEG itu sebenarnya sudah diedit oleh kamera. Jadi file yang asli itu sebenarnya adalah file raw. Nah, nanti saya coba berikan penjelasan apa itu file JPEG, apa itu file RAW. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bisa klik atau berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.